Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas topik tentang trigonometri untuk kelas 10. Tujuan belajarnya adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Jadi ada dua hal yang perlu dipelajari, yaitu segitiga. Nah, segitiganya juga spesial yang siku-siku. Kemudian ada perbandingan. Nah, ini perbandingan sisi yang nanti dikaitkan dengan sudut yang namanya trigonometri. Kita awali dengan pengertian. Trigonometri apa sih itu? Nah, trigonometri itu berasal dari kata Yunani. Trigono yang berarti segitiga dan metri yang berarti ukuran. Sehingga trigonometri adalah studi pola bermakna mengenai hubungan antara sudut dan sisi segitiga. Antara sudut dan sisi segitiga. Nah, ini sebelum ke perbandingan kita mengenal dulu nama. Di segitiga siku-siku itu ada 3 sisi ya. Kemudian ada 3 sudut. Nah, ini kita beri sudut yang ini adalah theta, ini sudut siku-siku, dan ini sudut yang lainnya atau sudut komplementernya ya. Kita perhatikan pada sudut theta. Nah, sisi yang di depan ini namanya sisi depan. Sisi yang di samping ini yang berimpit dengan kaki sudut theta namanya sisi samping. Kemudian sisi yang di depan sudut siku-siku ini namanya sisi miring atau hipotenusa. Nah, perbandingan trigonometri itu ada 3 ya. 3 serangkai, sehingga dikenal dengan 3 serangkai perbandingan trigonometri. Yang pertama adalah sinus theta atau sin theta. Sin theta itu sama dengan perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Sisi depan dengan sisi miring. Cosinus theta atau cos theta itu sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Tangen theta yaitu perbandingan antara sisi depan dibagi dengan sisi miring. Jadi tangen theta atau tan theta. Nah, nilai-nilai yang sebelah kanan perbandingan ini adalah sebuah bilangan real ya. Sinus juga adalah bilangan real yang dihitung bisa menggunakan kalkulator atau tabel. Sinus theta, theta nanti ada ukurannya derajat maupun radian ya. Nanti dicari di kalkulator. Ini contoh soal. Diketahui kedua segitiga di samping adalah segitiga sebangun. Ini sebangun ya. Sebangun itu berarti perbandingannya sama ya. Dengan perbandingan sisi tan theta itu sama dengan 0,47. Jika sisi B 12 cm, hitung panjang sisi C. Diketahui segitiga FTE mempunyai ukuran sepertiga. Ini kurang ya. Sepertiga dari segitiga CAB. Hitung panjang sisi E dan sisi F. Ya. Kita lihat jawabannya untuk segitiga ABC dulu. Diketahui tan theta itu sama dengan 0,7, B-nya 12, maka C berapa? Nah, dari perbandingan trigonometri tangen theta, bahwa tangen theta itu sama dengan sisi depan theta yaitu B dibagi dengan sisi samping yaitu C ya. Di B per C. Nah, tangen theta sudah ada dari soal 0,47, B-nya adalah 12, sehingga C itu sama dengan 12 per 0,7. Dengan menggunakan kalkulator kita bisa menghitung bahwa C itu adalah 25,53. Untuk segitiga DEF, E itu sama dengan sepertiga B ya. Sepertiga B berarti otomatis kalau B-nya 12 berarti E-nya adalah 4. F-nya karena sebangun ya, berarti ini akan sama dengan sepertiga dari C, yaitu sepertiga dari 25,53 yaitu 8,43. Atau menggunakan trigonometri yang seperti ini ya.
hasilnya akan sama. Berikutnya soal aplikasi ya. Diketahui bahwa standar sudut mendarat pesawat yang direkomendasikan untuk kenyamanan dan kemulusan adalah 3 derajat. Jika pesawat sedang berada di ketinggian 600 meter, berapa jarak antara posisi pesawat sekarang dengan posisi pendaratan yang ideal? Nah, kita misalkan buat sketsa antara pesawat, posisi pendaratan yang ideal dengan dasar bumi. Sehingga dibuatlah ini sebuah segitiga ya. C ini adalah pesawat, B ini adalah bayangan dasar yang tegak lurus dengan bumi, A ini adalah posisi pendaratan. Nah, diketahui ini tingginya 600, kemudian sudutnya ini 3 derajat Celcius, 3 derajat ya. Ditanyakan ini panjang AB ya. Nah, karena kita punya mencari ini dan ada BC ada, kemudian ada sudut, berarti kita gunakan perbandingan trigonometrinya adalah BC per AB, yaitu yang merupakan tangan dari sudut A ini. Jadi tangan CAB itu sama dengan BC per AB. Sehingga AB nanti bisa dicari dengan menghitung BC per tangan sudut CAB. BC-nya 600, sudut CAB adalah 3 derajat. Nah, setelah dihitung menggunakan kalkulator, 600 dibagi tangan 3 derajat adalah 11.448,68. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa jarak idealnya adalah 11,448,68 atau sekitar 11,45 km. Nah, ada sudut-sudut istimewa yang kita mungkin tidak lagi menggunakan kalkulator ataupun tabel, yaitu sudut 30 derajat dan sudut 60 derajat. Pada sudut 30 derajat atau 60 derajat, ini komplement dari 30 adalah 60, sebaliknya komplement dari 60 adalah 30. Sudut penyiku ya. Ukuran sisi-sisinya tertentu ini. Sisi samping sudut 60 derajat berarti 1, sisi depannya akar 3 dan sisi miringnya 2. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa sinus 60 derajat itu adalah akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Kosinus 60 derajat adalah 1 per 2. Tangan 60 derajat adalah akar 3 per 1 atau akar 3. Sekarang sinusnya, sinus 30 derajat berarti 1 per 2. Cos 30 derajat berarti akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Tangan 30 derajat berarti 1 per akar 3 atau sepertiga akar 3. Sudut lain yang istimewa adalah sudut 45 derajat, dimana ketika sudut 45 derajat sisi-sisi sampingnya itu sama, yaitu 1 ya. Sisi miringnya adalah akar 2, sehingga sin 45 derajat itu adalah 1 per akar 2 atau setengah akar 2. Cos 45 derajat adalah 1 per akar 2 atau setengah akar 2. Sementara tangan 45 derajat adalah 1 per 1 atau 1. Berikut adalah contoh soal. Cari panjang X, Y, dan Z. Nah, ini soal ini saling berkaitan ya. Kita ukur dulu yang paling banyak diketahui, yaitu ini ada sudut dan ada panjang sisi miring. Maka X kita cari terlebih dahulu. X per 8 itu adalah nilai cosinus. Jadi X per 8 sama dengan cosinus 60 derajat. Sehingga X sama dengan 8 kali cos 60 derajat adalah setengah. Setengah kali 8 adalah 4. Berikutnya cari Y. Nah, untuk mencari Y kita gunakan masih trigonometri ya. Karena di depan sudut 60 derajat berarti sinus Y per 8 sama dengan sinus 60 derajat. Y sama dengan 8 kali setengah akar 3 atau sama dengan 4 akar 3. Bisa juga menggunakan tangan ya, tapi ini kita gunakan sinus. Untuk mencari Z kita gunakan
Karena di depan 45 berarti gunakan sinus ya. Sehingga Z per Y itu sama dengan sinus 45 derajat. Sehingga Z-nya adalah Y dikali sin 45 derajat. Y-nya adalah 4 akar 3. Sin 45 adalah setengah akar 6, akar 2. Maka hasilnya adalah 2 akar 6. 4 kali setengah 2, akar 3 kali akar 2, 6. Itu ya. Soal aplikasi nih. Ada seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah area hijau. Ia berpapasan dengan sebatang pohon dan sebuah tiang listrik. Jika tinggi tiang itu adalah 50 meter, dengan sudut antara laki-laki dan puncak tiang 45 derajat, dan sudut antara pohon dengan puncak tiang 60 derajat, berapa jarak antara seorang laki-laki tersebut dengan pohon? Nah, kita buat lagi sketsanya seperti ini ya. Jadi laki-laki itu anggap A, pohon B, kemudian dasar tiang adalah C, ujungnya adalah D. Ukur-ukurannya sudut A 45 derajat, sudut B 60 derajat, dan panjang CD tinggi tiang 50 meter. Nah, kita akan mencari dulu, karena akan mencari B, kita akan mencari panjang AC, kemudian mencari panjang BC, kemudian baru menghitung panjang AB. Panjang AC itu kita buat perbandingan bahwa CD per AC itu sama dengan tan 45 derajat, atau AC itu sama dengan CD per tan 45 derajat. CD-nya 50, tan 45 derajat 1, 50 per 1 adalah 50. Berikutnya kita akan mencari panjang BC. Hal yang sama, gunakan tangan ya. CD per BC sama dengan tan 60. Sehingga BC sama dengan CD per tan 60 derajat. CD-nya 50, tan 60 adalah akar 3, sehingga BC adalah 50 per 3 akar 3. Maka karena BC sudah diketahui, AB diketahui, panjang AB bisa dihitung, yaitu AB sama dengan AC dikurangi BC. AC-nya adalah 50, BC-nya adalah 50 per akar 3, 50 per 3 akar 3, atau bisa dikumpulkan seperti ini. 50 per 3 dikali 3 dikurangi akar 3. Sehingga jarak antara laki-laki dan pohon tersebut adalah 50 per 3 dikali 3 dikurangi akar 3 meter. Demikian, terima kasih.